Berjumpa lagi dengan Mr. Yanto dalam pembelajaran agama Katolik kelas 6. Pada pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang bangsa Israel yang pulang dari pembuangan. Baik, simak pelajaran dengan baik-baik. Oke, kita mulai. Bangsa Israel pulang dari pembuangan. Selama 70 tahun bangsa Israel hidup dalam pembuangan di negeri Babel, jauh dari Yerusalem dan negeri mereka. Meskipun begitu, Allah tetap menyertai mereka dengan mengutus nabinya. Suatu saat, Babel dikalahkan oleh Persia yang saat itu dipimpin oleh Raja Quraisy. Raja Quraisy merasa iba dengan situasi bangsa Israel pada waktu itu, sehingga ia mempersilahkan mereka kembali ke negeri asal mereka untuk membangun kembali Bait Allah yang telah rusak. Ia juga mengembalikan emas dan perak yang dulu dirampas dari Bait Allah. Dalam perjalanan pulang, Zerubabel diangkat sebagai kepala rombongan. Zerubabel merupakan gubernur pertama yang memerintah atas orang-orang Yahudi, yang kembali ke tanah air mereka. Ia merupakan keturunan Raja Daud dan salah seorang nenek moyang Yesus Kristus. Saat mereka tiba di negeri asal mereka, mereka sangat sedih dan kecewa karena tanah leluhur mereka telah hancur. Tapi Zerubabel memberikan semangat kepada bangsa itu untuk memulai kembali, menyuruh mereka menyusun kembali batu-batu menjadi mezbah di pelataran Bait Allah. Dan dalam waktu 4 tahun, mereka berhasil meresmikan Bait Allah yang kembali berdiri kokoh di tanah leluhur mereka. Atas seizin Raja Persia juga, Nehemia berangkat ke Yerusalem dan mulai membangun tembok di sekeliling kota, dan ia mengajarkan bangsa Israel atau umat Israel untuk kembali kepada Allah. Namun, setelah belasan tahun hidup dalam kesulitan dan kemiskinan, mereka mulai melupakan Allah. Nehemia kemudian menemui imam Israel untuk bersama-sama menyadarkan umat Israel agar menjadikan hukum dan perintah Allah sebagai tuntunan hidup mereka. Setelah hukum Musa dibacakan oleh imam Israel pada umat Israel, mereka rupanya menyadari dosa mereka dan berjanji untuk mematuhi segala peraturan hukum atau perintah Allah. Sejak saat itulah bangsa Israel menyebut diri mereka sebagai bangsa Yahudi dan beragama Yahudi. Dan sampai sekarang mereka mempertahankan adat istiadat mereka. Nah, bangsa itu kita ketahui sebagai Israel pada zaman modern seperti sekarang ini. Apa yang dapat kita petik dari pelajaran kita hari ini? Yang dapat kita petik dari pelajaran kita hari ini adalah bagaimana Allah selalu menyertai kita bagaimanapun keadaannya. Kadang kita lupa, ketika kita senang kita melupakan Allah. Baru ketika kita merasa dalam kesesakan kita ingat kepada Allah. Tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sedikit pun. Jadi jangan takut ketika kita jatuh dalam kesesakan dan keterpurukan, ada tangan Tuhan yang selalu menggandeng kita.
Gitu. Tuhan selalu bersama-sama kita, membantu kita melalui orang-orang yang ada di sekitar kita. Selalulah mengandalkan Tuhan Allah, Tuhan Yesus. Terima kasih, Mister cukupkan pembelajaran kita hari ini. Terima kasih. Selamat siang. Sampai berjumpa pada pembelajaran selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.